prioritas utama ketika di rumah, kita harus menyiapkan sirkulasi udara yang baik agar penyebaran virus COVID-19 ini bisa dicegah. Sebenarnya apa saja yang jadi prioritas saat kita berada di rumah dan apa saja yang harus dipersiapkan supaya kita terhindar dari penyebaran COVID-19? Lebih jelasnya kawan, sudah hadir via Zoom ya, narasumber dari Panasonic ada Mas Rawenda selaku Head Panasonic Life Solution Division. Selamat sore, Mas Rawenda. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kabar baik, tetap semangat ya. Ya, salam sehat selalu untuk kawan-kawan Suara Surabaya. Kemudian juga ini yang pasti ya, dokter yang sangat cantik, sangat luar biasa. Dan saya senang sekali sore ini udah sambung juga Dokter Lula Kamal, praktisi kesehatan, Dok. Atau Mbak Lula, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua mendengar ya Suara Surabaya. Suara Surabaya, ya terima kasih. Baik, kawan, kalau nanti Anda ingin bergabung, tersedia goodie bag 5 penanya terbaik ya. Ada 5 unit exhaust fan yang disiapkan untuk Anda dari Panasonic tentunya. Ada 5 unit exhaust fan yang disiapkan untuk Anda, para penanya terbaik. Tetap sehat dan bahagia di saat pandemi bersama Panasonic Life Solution. Baik, biasanya yang harus disiapkan ketika PPKM seperti ini, dari PPKM darurat sampai yang level 4. Mas Rawenda, monggo, gimana ini? Oke, terima kasih Mbak kesempatannya. Jadi pada hari ini kita di tengah masih PPKM yang diperpanjang ya, sampai nanti tanggal 25. Jadi secara alaminya kebutuhan kita sebagai manusia itu sebenarnya udara yang paling utama. Jadi dari hasil penelitian itu kebutuhan udara bersih itu 10 kalinya dari kebutuhan air ataupun kebutuhan makanan. Nah, dari Panasonic itu kita jauh sebelum adanya pandemi COVID ini, kita sudah punya namanya konsep Quality Air for Life. Jadi bagaimana line up produk Panasonic itu bisa menghasilkan udara yang baik dalam suatu ruangan. Kenapa? Karena buktinya saat ini di masa pandemi ini udara yang tidak baik berpengaruh terhadap kesehatan kita. Karena ya memang manusia normal perlu oksigen, perlu menghirup udara yang bersih dan juga udara yang sehat tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh kita itu sendiri. Nah, untuk Panasonic saat ini kita banyak line up-nya. Mungkin yang banyak kawan Surabaya tahu ada air conditioner dan juga kita punya namanya exhaust fan, dan yang paling berperan utamanya dalam membersihkan udara kita juga punya namanya air purifier, Mbak. Jadi itu line up itu kita memberikan one stop solution seluruh produk line up Panasonic dalam menjaga sirkulasi udara dan kualitas udara dalam ruangan yang lebih sehat dan lebih bersih tentunya. Seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa. Ini persiapannya ini dari sisi peralatan. Tapi kalau tambahan dari sisi ilmu kedokteran, gimana ini Dokter Lula? Iya. Ini kalau bicara mengenai PPKM, udah gitu mau nggak mau semua serba dari rumah. Yang barangkali kita harus mengerti adalah kita jadi barengan dalam satu ruangan terus-menerus tuh bisa rame-rame gitu ya. Biasanya kan terbatas ya, pasti pas lagi makan doang atau pas lagi apa aja gitu, makan malam lah misalkan atau pagi-pagi itu juga seliweran. Ini tiba-tiba rame-rame barengan terus-menerus. Sebetulnya kalau ditanya apa yang dibutuhkan berhubungan sama kesehatan, sama sih, tetap aja mesti pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat di breakdown lah barangkali ya, ada pilarnya gitu ya. Dari mulai istirahat yang cukup, ini nggak bisa ditawar ya, yang namanya tidur harus dengan benar. Kemudian juga dia pola makannya yang rapi, ada olahraga di sana, sama mengelola stres dengan baik. Nah, lucunya sih mengelola stres itu banyak sekali caranya, salah satunya menenangkan itu dengan latihan pernafasan. Jadi balik lagi nih, kita muter nih, ke udara lagi, kenapa bisa begitu? Ternyata pernafasan ini pegang peranan penting. Jadi biar tahu aja kalau kita sampai kekurangan oksigen itu tuh ceritanya tuh fatal. Mungkin teman-teman yang merasakan pernah kena COVID ya tahu banget. Jadi kalau misalkan dalam keadaan sehat kita nggak berasa ya nafas tuh berapa kali kita nggak dihitung gitu. Tapi waktu dalam keadaan sesak, nafas itu jadi bukan penting ya. Jadinya rasanya tuh udah
itu adalah tumpuan hidup kita gitu, sampai kemudian kita merasakan tarik nafas, keluar nafas tuh dirasakan. Tapi biar tahu Yep. aja, proses pernafasan ini berhubungan juga dengan kesehatan mental kita. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Yep. Jadi bicara tentang mengelola stres itu di breakdown hubungannya dengan latihan pernapasan. Dan sekarang ini kan banyak kita dengar juga udara ini kan atau oksigen kita dapat secara gratis sampai orang pada cari gitu kan ya. Iya. Aduh, ngeri di masa pandemi ini. Oke, nanti kita juga akan bahas lebih jauh. Tapi gini Mas Rawenda, benefit yang diberikan dari produk-produk Panasonic tadi supaya pendengar Suara Surabaya juga bisa menikmati sirkulasi udara yang baik gitu. Tentu dengan harga yang cukup terjangkau. Pilihannya apa? Misalnya tadi ada exhaust fan, kemudian air purifier. Boleh nggak diberikan info? Oke, ini juga perlu kita share juga ke kawan Surabaya semuanya. Mungkin selama ini sebelum pandemi ya banyak berpersepsi bahwa kalau rumah itu sudah ada AC-nya, sudah pakai air conditioner, dianggap sudah mencukupi kebutuhan sirkulasi udara. Padahal faktanya itu belum sama sekali. Kenapa tadi yang disampaikan oleh dokter juga bahwa semakin banyak orang dalam satu ruangan, udaranya tidak pernah ada pergantian, itu juga lama-kelamaan udara tersebut akan terisi oleh polutan juga karena tanpa ada sirkulasi udara. Oleh karena itu perlunya namanya alat untuk membantu sirkulasi udara. Salah satunya itu adalah kalau Panasonic punya kita exhaust fan. Exhaust fan kita itu line up-nya juga sangat lengkap. Kita bisa untuk di area kamar mandi, di area kamar tidur, ruang tengah. Khusus untuk yang area kitchen ataupun dapur juga kita ada sendiri line up-nya untuk exhaust fan itu sendiri. Dia yang membantu mengeluarkan udara kotor dalam ruangan sehingga udara itu terjadi perputaran. Kalau kita merefer di Jepang, Mbak, di sana itu sudah ada namanya standar dalam suatu bangunan berapa kebutuhan pergantian udaranya per jam. Jadi masing-masing ruangan itu berbeda, Mbak. Di dapur itu perlu lebih banyak sirkulasi pergantian udara per jamnya. Ruang tengah, kamar tidur, dan kamar mandi juga itu juga area-area yang memerlukan pergantian udara yang lebih sering sehingga tidak menimbulkan banyaknya kelembaban yang sering memicu tumbuhnya bakteri dan jamur. Itulah salah satu fungsi utama exhaust fan. Kemudian yang kita termutakhir memiliki air purifier itu kita sudah dilengkapi dengan ion aktif namanya Nanoi dan Nanoi X dan juga HEPA filter. Jadi sebelum orang rame-rame membahas HEPA filter, Panasonic sudah lama ini Mbak menerapkan di produknya dengan HEPA filter ini yang mampu sampai menyerap partikel PM 2.5. Jadi partikel yang sangat halus sekali itu sangat berbahaya bagi pernafasan kita. Itu mampu diserap oleh filter air purifier kita dan masa pakai filter air purifier kita itu sampai yang 10 tahun ada, Mbak. Jadi jangan khawatir dengan kualitas produk Panasonic. Selain itu juga kita juga memiliki jaringan service center yang banyak di Surabaya itu lebih dari 2 tempat khusus di Surabaya sendiri. Jadi layanan purna jualnya juga kita sudah sangat memperhatikan karena Panasonic berbisnis di Indonesia juga sudah sangat lama, lebih dari 50 tahun. Jadi kita juga concern terhadap after service-nya. Seperti itu Mbak, yang salah satunya yang kita diharapkan konsumen untuk lebih aware lagi mengenai pentingnya kualitas udara dalam ruangan dengan menggunakan produk-produk yang berkualitas tentunya dari Panasonic. Ya, luar biasa penjelasannya. Baik kawan, untuk Anda, talkshow kita ini juga live on E100 ya, Facebook E100 SS, kemudian juga di Instagram Suara Surabaya Media, dan di YouTube-nya Suara Surabaya. Untuk yang ingin mendengar radio streaming, Anda bisa buka di www.suarasurabaya.net. Suara Surabaya Mobile juga yang pasti Anda bisa pantau, udah langsung terlihat ada Mbak Lula dan juga ada Mas Rawenda. Nah kalau ingin sambung nanti 0319906 kali silahkan. Ada 5 goodie bag untuk 5 penanya terbaik. 5 unit exhaust fan disiapkan untuk Anda. Sebentar Mas Rawenda, Mbak Lula, kita ke beberapa informasi dulu.
Oke. Flash News. Sonic. Panasonic. 48 jam. Panasonic. Ngobrol tentang tetap sehat dan bahagia di saat pandemi bersama Panasonic Life Solution. Ada Mas Rawenda selaku Head of Panasonic Life Solution Division, kemudian juga ada Dr. Lula Kamal, praktisi kesehatan. Nah, tadi sempat disinggung nih sama Mbak Lula tentang kesehatan mental. Bagaimana menjaga supaya mental kita tetap sehat, tetap terjaga di saat PPKM sekarang di mana semua terbatasi gitu ya. Malah banyak orang yang stres gitu. Iya. Gimana Mbak Lula? Kalau banyak orang stres pastinya ya, kita nggak usah ngapa-ngapain aja, nggak usah kena COVID-nya, dengerin ceritanya aja, dengerin beritanya orang rebutan Ngeri. oksigen gitu ya, atau cari rumah sakit, atau cari obat, kita kebayang rasanya seperti apa. Udah kemudian juga tambahannya media sosial, kemudian WA grup kita yang bolak-balik berita dukanya jadi banyak banget begitu Betul. ceritanya kan ya. Iya. Nah, itu membawa kita sendiri merasa dalam keadaan, mencekam banget sih selama PPKM ini, selama si gelombang yang Delta ini nih, si varian Deltanya si COVID ini, beda sekali dengan gelombang sebelumnya. Intinya pertama sekali barangkali adalah kita mesti punya cara untuk pelepasan stres. Jadi sebetulnya satu, kita tuh udah mesti tahu nih, kita dalam keadaan, jadi kita mesti ngerti, wah kita dalam keadaan stres nih tinggi. Kita mesti acknowledge, wah saya lagi ada stres nih ternyata ya. Jadi nggak bisa denial gitu. Terus yang kedua, karena kita tahu kita udah stres, kita juga mesti punya harapan. Harapannya tapi yang menginjak bumi ya, karena kalau gini, kalau harapannya pengen minggu depan ke Bali jalan-jalan atau jalan-jalan ke luar negeri, itu bukan harapan yang benar begitu ya. Harapan tuh mesti menginjak bumi dan harapan mengerti bahwa ini akan selesai. Pandemi yang akan sebegini sulitnya ini akan selesai. Kita akan melewati pandemi ini loh gitu ya. Pertama kita ngerti, oh kita ini dalam keadaan seperti apa, kita terbatas. Jadi kita mesti ngerti, kita masuk satu fase, satu era yang kita akan terbatas.
Yang kedua, kita juga mesti punya harapan. Jadi kalau kepengen apa, ditulis. Kalau saya bilang sama semua, ditulis aja. Nanti setelah pandemi, saya akan melakukan apa. Silakan gitu ya. Dan yang terakhir, si harapan itu juga yang akan membuat kita juga mengerti bahwa kita akan mengalahkan pandemi COVID-19 ini karena kita mesti tapi bersama-sama, nggak bisa sendirian. Terus apalagi yang harus dipikirkan? Tadi saya katakan, ternyata pernafasan tuh banyak sekali hubungannya dengan mental. Kalau kita stres, yang akan kejadian adalah daya tahan tubuh pasti turun. Yang kedua, yang nggak asik adalah tensi naik. Nadi kita bisa naik. Yang lebih menyebalkan lagi adalah gula darah kita bisa naik. Bayangin kacau semua tuh berarti kan sistem tubuh kita. Terus apa yang harus dikerjakan? Yang pertama kali harus dikerjakan adalah latihan pernafasan. Mungkin barangkali di sini banyak yang suka kawan-kawan suara Surabaya tuh pernah dengar kali. Itu loh cuma disuruh tarik nafas 7 hitungan gitu kan ya. Ditahan 7 hitungan, dikeluarkan 7 hitungan. Ini adalah cara yang paling baik untuk menenangkan kita. Ini dengan cara yang sesederhana itu saja. Satu, kita bisa menurunkan yang namanya nadi kita. Kita bisa menenangkan pikiran. Apalagi kalau kemudian teman-teman ada yang isoman nih, lagi kerasanya lagi nggak enak gitu rasanya. Kan kadang-kadang kepikiran macam-macam gitu ya, yang bikin kemudian kita tambah stresnya tinggi gitu. Nah, ini yang harus dikerjakan, menenangkan. Tapi menenangkannya ini udaranya emang mesti bagus ya, minta maaf sekali nih. Kalau kita lagi rame-rame, crowded ruangannya, ya susah juga. Atau barangkali ada asap dan lain-lain, itu juga repot. Kalau masih punya barangkali ya, luar gitu ya, punya halaman boleh di luar. Tapi kalau harus di dalam rumah juga karena isoman barangkali kayaknya mesti berteman sama Mas Rawenda mau tidak mau nih. Gimana Mas Rameda? Mas Rameda pernah stres? Kayaknya enggak ya. Kita harus enjoy terus, Mbak. Selama pandemi harus tetap enjoy. Jadi tagline kita itu tetap semangat, tetap sehat dan tetap bahagia. Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat. semangat. Ya, jadi menyambung tadi dari Mbak Lula tadi ya Panasonic sudah mau ataupun bisa membantu kawan yang sedang isoman dan lain sebagainya ataupun sedang perawatan karena fitur terbaru kita yang namanya NanoX itu sudah lulus uji dari Texel di Prancis bahwa NanoX juga mampu menonaktifkan coronavirus yang saat ini sedang melanda hampir seluruh dunia. Jadi dengan produk-produk yang terutama yang indoor air quality solution ini di dalamnya sudah ada namanya device untuk mengenerate NanoX ini. Ini yang membedakannya dengan merek lain. Di mana kalau merek lain air purifier-nya ya hanya sekedar filter saja. Kalau Panasonic sudah dengan ion aktifnya. Jadi cara kerjanya ini kita double attacking kalau kita main bola. Jadi dengan NanoX menangkap ion-ion atau virus-virus yang bertebangan ataupun di airborne, kemudian dengan diserap melalui filter HEPA filter tadi. Jadi kita punya perlindungan ganda untuk menghasilkan udara yang bersih dan sehat dalam ruangan. Kemudian juga kita NanoX ini keunggulannya masa. Jadi kalau merek lain ada punya klaim ion aktif juga, tapi durability atau ketahanannya pada udara bebas itu ion kita atau NanoX ini lebih lama 10 kalinya dibanding merek lain. Jadi dan juga ion yang dihasilkan itu tidak 1000-2000 tapi dalam per detiknya itu bisa sampai miliaran, Mbak. Dari device yang boleh dibilang itu sangat kecil tapi produktivitasnya sangat tinggi sekali. Jadi dan kita perlindungannya bisa 24 jam. Jadi jangan khawatir alat ini hanya boleh 8 jam, 6 jam, tidak. Semua alat ini bisa difungsikan selama 24 jam. Jadi tidak khawatir kitanya di luar nggak ada masalah. Terbakar atau apa gitu ya. Tidak ada masalah, itu sudah ada perlindungannya untuk menjaga jangan sampai motornya overheating dan lain sebagainya, itu sudah ada faktor safety-nya. Jadi aman dipakai untuk 24 jam non-stop produk kita. Seperti itu. Jadi untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan tentunya Panasonic sangat proaktif untuk bisa memberikan solusinya dengan line up produknya yang sudah terkini baik fitur maupun teknologinya.
Yang isoman di dalam kamar, exhaust fan dinyalakan, kemudian boleh Ya, di betul. situ apa olahraga, ya apapun aktivitas itu Ya, ya Dokter Lula, aman Iya, juga betul. ya. Betul, Ah, apalagi kalau kemudian isomannya nggak sendirian. ah, Kan bisa tuh ya. biasa Ah, keluarga kan satu kafan keluarga keluarga. gitu Ah, ah. isoman ini. Nah, sebetulnya gini loh Mas Rawendani, berhubung saya ibu-ibu banget ya. Aduh, mohon maaf. Ya, itu kemarin tuh teman-teman udah tahu saya bakal ketemu sama Mas Rawenda aja, pertanyaan udah banyak banget ngumpul gitu ya. Karena memang kita ngerti ya. sih dalam keadaan yang sekarang ini kan kita memang perlu ya air purifier-nya gitu. Dan kemudian juga kadang-kadang gini, punya satu, rumahnya besar. Ya, Digotong-gotong kiri kanan gitu loh kan. Padahal ya. betul ya Mbak, minta maaf banget ya ibunya gini. Sebetulnya tuh Hmm, gimana sih hitungannya kalau misalkan saya pakai nih, Mas Rawenda saya pakai di kamar saya, kamar tidur saya, hmm, misalkan saya nyalahkan hmm, selama 4 hmm, jam misalkan. Apakah hmm. setelah itu 24 jam itu bersih terus atau memang harusnya 24 jam nyala terus atau bagaimana sih sebetulnya Mas? Hmm. Oke, untuk mengenai cara penggunaannya tentunya kita apa namanya untuk 24 jam atau berapa jam bebas aja sebenarnya Hmm. tergantung kebutuhan dari penggunanya. Tadi udah saya sampaikan untuk pemakaian 24 jam tidak ada masalah untuk produk kita. Kemudian bagaimana cara menentukannya? Kita cukup mengetahui ukuran ruangannya. Jadi Oke. di line up kita itu mulai yang 20 meter persegi sampai yang 52 meter persegi. Jadi kalau yang Oh, 20 meter oke. persegi itu kurang lebihnya 4 kali 5 lah ukuran ruangannya. Jadi ukuran ruangan itu cukup untuk digunakan satu unit air purifier seperti itu. Hmm. Jadi apa namanya masing-masing line up ada room size capacity-nya. Jadi Oh, ya. ukuran ruangannya berapa dari satu model ke model lainnya berbeda-beda seperti Biasanya itu. kalau butuh itu kan di teman-teman Panasonic langsung maaf di penjualnya juga udah ada keterangan ya, Ya, informasi gitu sudah. ya. Oh, Ya, ya luar biasa. Ini ada penelpon yang sudah ikut gabung. Halo silakan. bersama Panasonic. Halo, selamat siang Panasonic. Iya, silakan dengan Pak siapa ini? Saya dengan Alvin. Pak Alvin, monggo Pak Alvin. Ya, sebenarnya yang saya mau tanyakan sama dengan yang lagi dibicarakan tadi. Heeh. Jadi kita tahu kalau AC itu kita ukuran, kita tahu ada berapa PK itu dalam untuk satu ruangan itu kita paham. Heeh. Nah, kalau permasalahannya itu kan saya pengen mau pasang exhaust. Oke. Nah, untuk exhaust itu hitungannya ada nggak seperti AC Oke, berapa PK atau jenis apa? Soalnya kan baik. macam-macam gitu keluarannya Panasonic gitu loh. Ya, Itu pertama. Lalu yang kedua, berhubung karena rumah saya juga ya besar gitu ya, ya. saya buat exhaust itu ke plafon, ke atap itu boleh nggak? Sehat nggak? Ya. Harus Oke. keluar. Oke. Oke. Itu pertanyaan saya. Ya, Ya. terima kasih. Oke, mari sama-sama. Ditunggu ya. Oke. Ini Ya. langsung dijawab atau Ini ada satu lagi yang lewat Oke, oke. WA, namanya Iya, Bu silakan, Mbak. Veronica. Lewat WA Bu Veronica, dia bilang gini, apakah udara yang dihasilkan dari exhaust fan itu aman buat penderita asma? Sekali lagi, Oke. apakah udara yang dihasilkan dari exhaust fan itu aman buat penderita asma? Dah, sementara dua penanya itu dulu. Oke, baik. Saya jawab ya, Mbak. Yang pertama, cara menentukan jumlah exhaust yang mau dipasang itu, satu, kita harus tahu volume ruangan. Satu, harus tahu volume ruangan. Yang kedua, jenis ruangannya. Jadi, yang pertama itu, contoh di kamar mandi ataupun kamar tidur lah ya, yang banyak pakai. Kamar tidur, volume umpamanya ruangan 4 kali 5, tinggi plafonnya atau tinggi ceilingnya 4 meter, berarti itu kan kurang lebihnya 80 meter kubik. Kalau kebutuhan di kamar tidur itu pergantian udara per jamnya adalah minimum 5 kali, berarti keperluannya adalah 400 meter kubik per jam. Nah, dari situ kita bisa tentukan berdasarkan spesifikasi model exhaust fan-nya. Artinya kalau model exhaust fan itu mulai ada yang 200 meter kubik per jam sampai yang ribuan, Mbak, kapasitasnya untuk line up Panasonic sendiri. Jadi kalau yang dipilih, yang dibeli itu yang kecil, yang 200 meter kubik per jam, artinya harus dipasang 2 unit.
Tapi kalau yang dipilih itu yang 500 meter kubik per jam, itu cukup dipasang 1 unit, seperti itu cara menentukannya. Jadi kita harus tahu jenis ruangannya, kemudian volume ruangannya, dan juga perputaran pergantian udaranya itu. Kita masih nge-refer dari Jepang karena di Indonesia belum ada regulasinya. Jadi di kamar mandi berapa, di dapur berapa kali, itu kita masih merefernya standar dari Jepang, cara perhitungan Panasonic ya. Karena di Indonesia kita belum ada regulasinya. Saat ini sebenarnya kita juga sedang mengajukan ke pemerintah untuk ada regulasi semacam itu seperti di Jepang, cuman saat ini belum berhasil. Jadi untuk sementara cara menentukan jumlah pertukaran udara per jam setiap ruangan itu kita masih mengikuti standar yang ada di Jepang, seperti itu. Nanti pertanyaan kedua jeda dulu ya, karena ada penelpon. Sebentar. Halo, selamat sore bersama Panasonic. Halo Panasonic. Dengan siapa saya ini? Pak Christian. Pak Christian, silahkan. Iya, saya mau bertanya ke Pak Rewenda ya. Itu untuk tips perawatan buat exhaust fan-nya itu supaya tetap bersih dan membunuh virus corona yang ada itu butuh berapa lama ya? Oke. Dan air purifier-nya juga kalau bisa. Air purifier juga. Oke, ditunggu ya Pak. Perawatannya ya. Makasih. Sama-sama. Satu penelpon lagi. Halo, bersama Panasonic. Halo, dengan Kurniawan. Silakan Pak Kurniawan. Betul, tadi saya bertanya yang pertama, dalam setiap ruangan itu, apakah ada standar kelembapan yang bagus untuk setiap ruangan? Yang kedua, apakah memungkinkan saringan yang ada di purifier ataupun sistem tadi Nano yang dipunyai oleh Panasonic itu bisa menjaga sekaligus menyaring pada kelembapan yang ideal? Ya. Itu sih pertanyaannya. Baik, ditunggu ya Pak ya. Oke, makasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Jeda dulu ke beberapa informasi sebentar. Flash News. Indonesia Panasonic. Panasonic. Suara Surabaya Media, selamat sore. Kemudian juga di Facebook E100 atau di YouTube Suara Surabaya, dan yang simak di radio streaming maupun di Suara Surabaya Mobile. Masih bersama dengan Mas Rawenda selaku Head of Panasonic Life Solution Division, kemudian juga Dr. Lula Kamal, praktisi kesehatan. Topiknya tetap sehat dan bahagia di saat pandemi bersama Panasonic Life Solution. Ini nunggunya juga udah dari tadi nih Mas Rawenda. Kita akan ajak ke udara dulu. Halo, Suara Surabaya bersama Panasonic. Halo. Dengan siapa ini? Oh, dengan Jeffrey. Silakan Mas Jeffrey. Exhaust Panasonic ini boleh dinyalakan berapa lama? 1 minggu atau 2 minggu? Kalau nggak boleh, kira-kira maksimal berapa jam boleh dinyalakan? Maksimal. Terus kalau gitu, kalau kan harus berhenti dulu, berhenti kira-kira berapa jam, terus nyalakan lagi gitu loh, maksudnya. Ya, baik. Gitu. Ditunggu di radio.
Pak Oke, Jeffrey. terima kasih. Baik, silakan mungkin ada yang perlu dijawab satu-satu atau ada yang dirangkum. Monggo Mas. Oke. Alvin. Karena Tadi pertanyaannya Alvin pertanyaan kedua belum ya? saya akan jawab untuk semuanya. Saya tadi udah list ya pertanyaannya, lumayan banyak juga. Jadi saya akan rangkum tadi mengenai cara pasang. Oke, kalau yang ductingnya itu dibuang ke atas, sebenarnya itu harus yang atap rumahnya tidak ada lantai 2 ataupun bukan beton cor-coran seperti itu. Jadi benar-benar langsung atap. Kalau yang mau dibuang langsung ke atas. Tapi kalau atasnya itu ada ducting lantai 2 atau cor-coran, itu harus menggunakan yang tipe ducting. Kita ada line up yang tanpa ducting dengan ducting. Jadi harus dengan pipa buangan. Kalau atasnya itu udah cor-coran, karena kalau atasnya itu sudah beton, itu tidak baik karena udaranya akan balik lagi ke dalam seperti itu, Mbak. Jadi sebaiknya kalau yang dengan ducting itu harus dengan pipa buangan. Jadi menggunakannya dengan tipe yang exhaust fan yang ducting. Itu mengenai cara pasangnya. Kemudian bagaimana dengan udara exhaust atau ventilasi yang dihasilkan itu? Kita memiliki namanya air supply fan. Air supply fan ini memang ditujukan untuk perumahan-perumahan di kota besar yang mana kualitas udara di luarnya itu tidak baik. Jadi sistem ventilasi kita itu ada yang exhaust, ada yang untuk intake, ada yang untuk menghasilkan udara dari luar ke dalam. Nah, air supply fan ini dilengkapi juga dengan filter. Jadi itu udaranya insya Allah lebih bersih, tersaring, tidak semua polutan masuk. Tapi kalau yang exhaust biasa itu pure, tidak ada proses filtrasi udara. Jadi agak kurang baik, sehingga makanya itu diperlukan namanya air purifier. Jadi kalau air purifier ini bisa menyembuhkan orang asma dan ispa dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kita bukan obat produknya, tapi bisa membantu menyediakan udara yang lebih sehat. Jadi orang yang dengan isma ataupun asma yang akut itu bisa terbantu dengan suplai udara dalam ruangannya yang lebih sehat dan lebih bersih tentunya. Seperti itu. Kalau ditanyakan dengan orang yang asma, saran dari saya sebaiknya di ruangan itu ada namanya air purifier pembersih udara ini. Karena air purifier fungsinya ganda. Dia membersihkan udara dan juga menghilangkan bau dan lain sebagainya. Apalagi kalau untuk Panasonic sudah dilengkapi dengan NanoEX dan HEPA filter. Kemudian tips perawatannya. Tips perawatannya kalau untuk exhaust itu kita sangat mudah karena semuanya tidak pakai sekrup, Mbak, untuk desain produknya Panasonic. Jadi lovernya itu bisa ditarik dari bawah dan langsung dibersihkan. Jadi yang dibersihkan kalau untuk exhaust fan itu bagian lover penutupnya, penutup depan, dan bagian kipasnya itu yang harus rajin dibersihkan. Kalau berapa lamanya itu tergantung kondisi ruangan, Mbak. Kalau semakin kotor, apalagi dekat dapurnya dapur basah-basah begitu, yang masaknya masak berat, tentunya seminggu sekali harus sering dibersihkan. Kemudian kalau untuk air purifier yang harus rajin dibersihkan adalah bagian filternya, karena itu terutama yang rumah-rumah dekat jalan itu pasti dalam 3 hari atau 5 hari saja bagian depan filternya itu sangat kotor sekali. Jadi cara membersihkannya juga kalau untuk exhaust fan sangat mudah, cukup dilap dengan lap basah karena ini ada debu. Jadi sebaiknya jangan dengan lap kering. Jadi lap basah jadi biar debunya tidak kemana-mana. Dan sebaiknya kita menggunakan masker juga karena kita tidak tahu polutan yang tersisa itu ada zat berbahayanya atau enggak. Jadi sebaiknya pada saat membersihkan itu kita menggunakan masker yang proper untuk menjaga debu ataupun polutan yang masuk ke saluran pernapasan kita. Itu juga. Jadi kalau waktunya tergantung dari kondisi ruangan masing-masing. Bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, seperti itu. Kalau untuk yang mendeteksi tanda kelembaban itu kita ada 2-in-1 air purifier. Jadi itu selain air purifier juga kita ada fungsi humidifier. Itu jadi yang berfungsi menjaga kelembaban ruangan. Di situ ada sensornya, ada indikasi angkanya. Jadi kalau angkanya 70% itu
sangat tinggi, kemudian akan di-adjust normal sampai 60 sampai 70. Jadi kondisi normal kelembaban itu di level 50 sampai 60 dijaganya biasanya. Seperti itu. Jadi kalau yang air purifier 2-in-1 itu sudah ada untuk sensor menjaga kelembabannya. Jadi kalau mau yang fungsi kelembabannya tahu, itu sebaiknya memilih air purifier yang plus humidifier. Jadi jangan hanya air purifier saja. Seperti itu, Mbak. Kalau masih ada waktu, ini saya tambahkan lagi 2 pertanyaan berikutnya mengenai NanoEX. Jadi kalau NanoEX ini sebenarnya keunggulan dengan merek lain yaitu tadi di-generate-nya itu dari uap air. Ion itu dihasilkan dari uap air dalam ruangan, diproses secara elektrifikasi sehingga menghasilkan ion aktif OH radikal. Itu yang membedakannya kenapa NanoEX ini sangat ramah buat ibu-ibu, Mbak Lula. Jadi jangan khawatir dengan NanoEX ini kulitnya akan kering dan lain sebagainya. Karena NanoEX ini juga mampu menjaga kelembaban kulit karena dihasilkannya itu dari uap air yang ada dalam ruangan. Berbeda dengan ionnya merek lain yang di-generate secara mekanikal. Dan keunggulan lainnya device NanoEX-nya itu kita tidak perlu ada replacement. Dibandingkan merek lain itu harus ada pergantian setiap setahun atau 2 tahun sekali, itu harus ada pergantian. Kalau untuk device NanoEX ini seumur hidup unitnya itu tidak perlu ada penggantian. Itu. Jadi jangan khawatir kalau pakai NanoEX, terutama untuk ibu-ibu yang takut kulitnya kering, tidak ada masalah. Justru harus sering dekat dengan NanoEX. Oke. Saya menambah sedikit mengenai yang asma. Itu berhubungan sekali yang sama namanya tungau debu rumah ya jadinya. Jadi memang sangat berhubungan sekali sama debunya. Kita sebenarnya udah untung banget nih, udah ada exhaust-nya, udah ada air purifier-nya misalkan gitu ya, udah bagus. Tapi kalau kemudian tidak dibersihkan dengan baik, padahal dipakai terus dan memang barangkali kondisi rumahnya dekat dengan jalan, ya nggak berhasil juga sebetulnya. Jangan menyalahkan alatnya kalau kita tidak membersihkan dengan baik. Jadi memang dari mulai AC, mau exhaust, mau air purifier, semuanya ada ceritanya harus membersihkan. Ingat ya, jangan lupa pakai masker juga waktu membersihkan. Betul. Oke, Pak Ramenda, ini Mbak Lula juga ada kembali 2 penelpon ya. Sebentar. Halo, selamat sore. Oh, lepas yang satu. Bersama Panasonic, halo. Ya, halo. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Joko ini. Pak Joko, silakan Pak Joko. Iya, gini ya, kalau saya amati ini kan spreadingnya virus ini terutama di dalam ruangan yang tertutup, apalagi yang pakai AC kan, Pak. Nah, ini yang banyak terpapar ini kan teman-teman yang melayani publik ya, seperti bank gitu kan, orangnya datang pergi gitu ya. Itu banyak sekali teman-teman yang terpapar. Nah, pertanyaan saya gini, untuk air purifier yang NanoEX ini seberapa efektif bisa membunuh virus COVID-19 ini? Terus kemudian apa itu sudah ada uji klinisnya atau kayak semacam jurnal ilmiah? Nah, khawatirnya kan ini klaim sepihak yang nggak ada pembuktian secara ilmiah. Akhirnya kita pasang itu cuman kayak sugesti aja. Terus kemudian untuk maintenance-nya itu seperti apa? Apakah itu kita pakai 24 jam 365 hari masih tetap efektif bisa membunuh virus, atau ada kayak semacam maintenance yang mesti diganti atau yang fast moving, yang consumable sifatnya? Baik. Ya. Ditunggu. Ya, makasih. Ya, dari Pak Joko ke penelpon satu lagi, ini penelpon terakhir ya. Halo, bersama Panasonic. Selamat sore. Sore dengan? Iya, Dharma di sini. Siapa? Dharma. Oke, monggo Pak Dharma. Sore Mbak Luna juga Paknya ini. Iya. Ya, mau di mana dari exhaust fan dan air purifier Panasonic ini terhadap kuman-kuman, virus dan sebagainya, khususnya dalam menjernihkan udara yang kita butuhkan di dalam ruangan. Karena kita kan kena PPKM, jadi nggak boleh olahraga di luar gitu. Ya, baik. Yang kedua itu hematnya sampai di mana untuk harga dan listriknya itu. Oke, hemat listriknya ya. Oke. Ditunggu ya Pak. Ya. Sama-sama selamat sore. Kita ke info singkat dulu. Flash News.
Panasonic. 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 Pan- Memang mungkin di rumahnya sudah ada semuanya dengan merek Panasonic. Sama kayak saya. Ini kan memang produk-produk yang dinyatakan bandel gitu ya. Ya. Baik, pertanyaan dua kawan yang terakhir tadi, monggo Mas Rawenda. Oke, Mbak, mungkin sebelum yang dua terakhir tadi ada yang nanya juga berapa lama exhaust Oh itu dipakai ya. iya. Itu jadi apa namanya? Pada dasarnya kita bisa untuk pemakaian 1 kali 24 jam non-stop untuk exhaust fan itu. Cuman kadang sama tukang bangunan itu biasanya exhaust fan itu saklarnya bareng sama lampu. Jadi kadang lampunya dimatiin, exhaustnya juga mati. Jadi kalau dari tes pengujian kita di internal pabrik kita itu kemampuan rotor kita untuk beroperasi itu 8.000 jam non-stop. Itu pengujian di pabrik kita. Jadi pada dasarnya 1 kali 24 jam ataupun seminggu itu pun tidak ada masalah karena di dalam motornya sendiri sudah ada pengamannya, Mbak, dari kalau pada saat overheating itu motor otomatis akan mati, akan off. Jadi ada cut off-nya sendiri, yaitu di atas 130 derajat Celcius. Jadi pada saat kondisi motor di atas 130 derajat Celcius itu akan off otomatis. Jadi terhindar dari bahaya konsleting ataupun bahaya kebakaran yang lebih besar lainnya. Sehingga exhaust itu sendiri akan bisa beroperasi kembali pada saat kondisi suhu di bawah 70 derajat Celcius. Jadi pada saat pemakaiannya kita sudah menambahkan pengaman untuk overheating dan lain sebagainya, jangan sampai terjadi konsleting sehingga membahayakan bagi penggunanya. Tentunya juga produk kita sudah lulus SNI sehingga semua keamanannya kita menjamin untuk penggunaan yang long life. Kemudian klaim Nano X. Oke, klaim Nano X ini kita dilakukannya di tahun lalu, tahun 2020. Pengujiannya dari Texel di Prancis itu sampai 99,99% bisa menonaktifkan virus coronavirus yang saat ini menjadi pandemik. Untuk lebih detailnya bisa melihat dari informasi yang ada di Instagram kami @iqsolution ataupun @id_panasonic, dan juga website resmi kami www.panasonic.com/id. Jadi panasonic.com yang ID karena ada yang Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk khusus informasi produk yang dipasarkan di Indonesia, websitenya www.panasonic.com/id. Itu untuk lebih detail pengujian apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh produk-produk kami. Khusus untuk air purifier ini juga banyak pengujian lainnya seperti virus flu burung dan lain sebagainya, itu kita banyak dilakukan di universitas di Jepang dan juga dilakukan juga di Wuhan yang sebelum pandemi terjadi. Air purifier kita juga pernah ada pengujian untuk virus flu burung. Jadi air purifier kita itu
untuk efektif menonaktifkan virus, bakteri, dan juga menghilangkan bau dengan fungsi NanoX tadi. Kemudian kalau tadi mengenai maintenance yang diperlukan, kalau air purifier Panasonic, ya tadi yang saya bilang, device NanoX-nya tidak perlu ada replacement. Bagaimana produktivitasnya, itu juga kita sudah mengujinya, itu selama produk itu masih aktif bisa dinyalakan, tidak ada masalah untuk device NanoX-nya. Yang perlu pergantian berkala itu dari HEPA filternya tadi, Mbak. Karena untuk yang line up yang paling bawah itu masa pakainya hanya 2 tahun. Selain masa pakai 2 tahun, tentunya tadi perawatannya yang diperlukan, entah itu per seminggu, 2 minggu, tergantung kondisi ruangannya. Karena cukup dibuka bagian depannya bisa dilihat filternya itu sudah penuh debu atau belum. Itu gampang. Jadi tidak ada. Kemudian kapan pergantian filternya itu juga masa pakainya 2 tahun. Selain itu juga ada filter cek sensornya. Jadi di bagian atasnya itu kalau filternya itu waktunya pergantian akan menyala lampu indikatornya. Jadi jangan khawatir, ada remindernya kapan penggantian filter itu diperlukan dan di mana untuk mendapatkannya. Tentunya bisa didapatkan dari toko online kita ataupun melalui service center kita untuk ketersediaan part Panasonic. Kalau di Surabaya yang cabang utamanya di Indrapura, kemudian juga ada di daerah Kertajaya, itu ada juga untuk service center, jangan khawatir. Untuk kota besar seperti di Surabaya, kita memiliki lebih dari service center, lebih dari satu. Jadi untuk ketersediaan part dan lain sebagainya, kita menggaransi untuk bisa memenuhi keperluan dari konsumen. Jadi sekali lagi untuk perawatan air purifier ini sangat mudah, tidak perlu ada pergantian ion generator dan lain sebagainya, karena memang device NanoX ini disetting untuk pemakaian selama seumur hidup dari produknya tersebut. Ya. Seperti itu, Mbak. Nah, Mbak Lula kan pakai air purifier di rumah kan? Iya. Gimana tagihan listriknya? Tenang-tenang aja tuh, nggak masalah kok. Gitu. Tanya Mas Rawendaya berapa itu? Ya, oke. Sedikit gitu ya. Boleh ya Mas Rawendaya, karena begini, kadang-kadang orang beranggapan kalau saya sakit COVID nih ya katanya, terus saya pakai air purifier, saya tuh bisa menghilangkan COVID yang ada di saya. Enggak begitu ya ceritanya. Bukan begitu ceritanya. Ya, kita bukan mengobati orang yang sedang sakit COVID, tapi orang yang sakit COVID ini kan dia bicara aja, nggak usah batuk, nggak usah bersin ya, cuma bicara aja, tuh udah keluar tuh dropletnya. Nah, udara di sekitarnya dia ini berarti kan terkontaminasi dong, terpapar. Kebayang kalau misalkan kemudian dia bisa menularkan kepada orang lain lewat udara yang di sekitarnya dalam keadaan ruangan tertutup. Jadi harusnya dipakainya untuk kapan sih? Satu, orang yang isoman pakai, yes, orang yang isoman pakai. Yang kedua, di ruangan manapun juga yang kita nggak tahu nih, ada orang lain yang kita nggak tahu statusnya seperti apa. Apakah dia bawa virus atau tidak, ya kan? Yang ketiga, kalaupun kita tahu semuanya bersih, di ruangan yang barangkali kita terus-terusan banyakkan orang gitu ya, kan bisa dipikirkan tuh seperti apa kualitas udaranya. Ini juga harus jadi pegangan kita. Jadi memang kalau menurut saya sih kepake terus ya di mana aja, Mas Rawenda ya. Ya, oke. Tambahannya tadi ya, ada yang nanya juga bagaimana dengan listriknya. Hemat listrik. Ya. Jangan khawatir, untuk exhaust fan kita itu bahkan yang di kamar mandi itu cukup 5 watt saja. Ada satu tipe yang untuk di kamar mandi itu cukup 5 watt. Kemudian untuk air purifier juga, kalau bukan full functionnya, hanya low mode yang dipakai dan tidak full fitur yang diaktifkan, itu juga konsumsi listriknya di bawah 20 watt saja. Yang tertingginya air purifier itu hanya 50 watt. Jadi dibandingkan TV, kulkas, ataupun mesin cuci, bahkan pompa air, air purifier kita sangat-sangat ekonomis dalam hal konsumsi listriknya. Kemudian juga yang untuk high-end model sudah dilengkapi dengan namanya fitur EcoNavi. Jadi fitur EcoNavi ini sama teknologinya dengan yang ada di AC-nya Panasonic. Jadi fitur EcoNavi-nya di air purifier juga, dia mendeteksi otomatis pergerakan orang ataupun jumlah orang yang ada dalam ruangan itu. Semakin banyak orang, artinya air purifier itu akan bekerja otomatis untuk mengaktifkan seluruh fungsinya
air volumenya juga akan disetting tinggi dan lain sebagainya, itu akan aktif. Tapi begitu orangnya sedikit, dengan mengaktifkan Econavi, air purifier akan mengejas otomatis, yang aktif akan lebih berkurang. Jadi konsumsi listriknya juga disesuaikan dengan kebutuhannya dengan adanya fitur canggih tadi, namanya Econavi. Ya, keren ini. Dan kawan, kalau Anda ingin dapat informasi lebih jelas, sekali lagi Anda bisa buka di www.panasonic.com ya, www atau www.panasonic.com. Kemudian di Instagramnya boleh langsung di @ID Water Purification System. Yep. Jernih air di @IAHI Solution ya, IAHI Solution. Air purifier dan fan ventilasi itu di @pompa hemat listrik pompa air. Nah, ini ada, tapi semuanya memang langsung bisa di www.panasonic.com. Oke, pesen-pesennya deh ini dari Mbak Lula dan Mas Rawenda selama PPKM. Mudah-mudahan nggak dipertanyakan sih. Belakangan aja ya, kan dia banyak pasti pesannya. Karena deg-degan, saya aja masih belum puas mau tanya. Yang pasti gini, selama PPKM, lewat PPKM juga, selama masih pandemi ini, kita masih banyak seringan di rumah, kita mesti jaga yang namanya kualitas udara. Dan untuk mendapatkan kesehatan yang luar dalam ceritanya ya, bukan cuma jasmani tapi juga rohani, ingat pola hidup sehat. Tambahan tadi saya bilang bagaimana caranya kita bisa menenangkan pikiran dan latihan pernafasan. Tapi untuk latihan pernafasan yang baik, untuk mendapatkan hasil yang sempurna, udaranya juga harus baik. Baru kita ngobrol sama Mas Rawenda. Yes. Gimana Mas Rawenda? Oke, dari saya, selama PPKM dan pandemi ini, satu, kita harus yakin bahwa kita semua bisa melewati masa pandemi ini dan juga patuhi semua peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, karena itu semua kembali lagi untuk kebaikan dan kesehatan kita semua. Dan juga bagi yang sedang isoman dan lain sebagainya, semoga cepat diberi kesembuhan dan kembali beraktivitas normal. Dan juga tentunya tetap menjaga kualitas udara dalam ruangan dengan menggunakan produk-produk berkualitas dari Panasonic, dari mulai exhaust fan, air purifier, dan tentunya juga produk-produk Panasonic lainnya. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, tetap bahagia dan tetap semangat. Ya, tapi sebentar, 5 penanya tadi yang dinilai terbaik gimana? Dapat goodie bag? Dapat. Saya mohon maaf dulu nih, banyak telepon, yang WA juga, mungkin nanti bisa ada yang WA juga nggak sempat kebaca. Mohon maaf sekali, mohon maaf waktunya terbatas. Mas Rawenda bisa pilih 5 yang tadi dinilai pertanyaan terbaik. Oke, kalau dari saya, maaf Mbak, nanti namanya tolong dicek lagi ya. Saya agak lupa namanya tadi. Saya sempat mencatat pertanyaan-pertanyaannya saja. Yang pertama yang menanyakan mengenai cara menentukan jumlah exhaust. Oh iya, itu bagus ya. Kemudian juga, siapa? Itu pertanyaan keberapa? Pertama harusnya. Pertama Mas Alvin ya, oke. Ya. Kemudian juga yang menanyakan mengenai tips perawatan exhaust fan dan air purifier. Tips perawatan itu Pak Christian. Kemudian juga yang mengenai kelembaban Nano EX. Pak Kurniawan. Ya. Oke, terus? Kemudian yang mengenai ventilasi udara, udaranya apakah aman buat asma atau enggak, itu. Sudah 5 atau? Masih satu lagi. Oh, satu lagi berarti yang mengenai aman soal asma ini tadi siapa ya? Sebentar. Ibu kalau nggak salah. Ibu kalau Ibu Veronica. Ibu Veronica ya. Satu lagi siapa? Satu lagi yang mengenai klaim Nano EX dari lembaga mana? Ya. Pak Joko ya? Ya. Oke. Jadi selamat Pak Alvin, Pak Christian, Pak Kurniawan, Bu Veronica, dan Pak Joko. Baik. Terima kasih waktunya. Sukses. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Rawenda. Salam. Sampai ketemu. Baik, kawan, demikian program perbincangan kita bersama dengan Panasonic. Ada Mas Rawenda selaku Head of Panasonic Life Solution Division dan Dr. Lula Kamal, praktisi kesehatan. Tetap sehat dan bahagia di saat pandemi bersama Panasonic Life Solution. Saya Wismanti juga pamit. Selamat sore.
Panasonic. Panasonic.